ketentuan. Identitas responden: nama, Sinai Demur, umur 50 tahun, pendidikan formal SD, tanggungan keluarga 5 orang, pengalaman berusaha petani 20-25 tahun, pekerjaan sampingan tidak ada. Pendidikan non formal atau pelatihan khusus yang pernah diikuti adalah pemberian buku, utama pelaksanaannya pada dilaksanakan oleh BPP. Manfaat dari kursus atau pelatihan itu menambah pengetahuan. Bagian kedua, deskripsi usaha tani padi. Jenis sarana: gudang tidak ada, dan penjemur mempunyai 4 unit, menggunakan 4 dengan fungsi pengeringan musim panen. Traktor 1 dengan fungsi menggarap sawah atau membajak tanah. Bajak tidak ada, jam tidak ada, cangkul 1, kelengkapan pendukung di sawah, resok tidak ada, parang 1, dan motor tidak ada. Bagian ketiga, komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Pernahkah Bapak mendengar sistem tanam jajar legowo? Jawabannya ya. Jika ya, sejak kapan? Sejak 2015. Dan dari siapa? Dari PPL, tokoh masyarakat, dan teman. Apakah Bapak melakukan sistem tanam legowo? Jawabannya ya. Alasannya mempermudah dalam perawatan seperti pemupukan dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah mengalami kesulitan dalam penyuluhan? Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Jawabannya ya. Jika ya, berapa kali dan di mana? Responden ini menjawab 1 kali dan di rumah. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? Sekitar 1 atau 2 kali. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa yang diberikan oleh BPL, yaitu pemberian buku. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan BPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Jawaban dari responden adalah diberikan himbauan, diarahkan, dan dibantu dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan BPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Kemampuan BPL dari segi penguasaan materi, penguasaan teknik, penguasaan lapangan, dan wawasan tentang kegiatan usaha tani. Pendapat responden baik. Dan selanjutnya, bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Mudah dimengerti rasanya. Identitas responden: nama Ilyas, umur 52 tahun, pendidikan formal SMA, tanggungan keluarga 1 orang, pengalaman berusaha tani 40 tahun, pekerjaan sampingan buruh bangunan, pendidikan non formal pelatihan atau kursus yang pernah diikuti. Nama kursus atau pelatihan SMA, lamanya 3-1. Deskripsi usaha tani padi: 1. Sarana pendukung yang dimiliki: gudang tidak ada, lantai jemur tidak ada, dan traktor tidak ada. Bajak laut 1, jaru 1, cangkul 1, tracer tidak ada, parang 3, motor 1. 2. Usaha tani padi sistem tanam jajar legowo, luas lahan 0,50 hektar. Status lahan milik. 1. Produksi tidak ada. 2. Biaya variabel: 1. Benih 12,5 per kilogram, harga satuan 60.000. Pupuk kandang 2 sak, harga satuan 120. Urea 2 sak, harga satuan 125. SP36 tidak ada, KCL tidak ada. Pestisida satuan 1 botol. Upah tenaga kerja 600, jumlah fisik 650.000. Pengolahan lahan 650.000. Penanaman tidak ada, pemeliharaan tidak ada, panen tidak ada, pasca panen tidak ada. Total biaya variabel: biaya tetap tidak ada, panen tidak ada, pasca panen tidak ada. Total biaya variabel, biaya tetap 1. Pajak lahan, total nilai Rp650.000. 2. Berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim? 40.000 karung kali 50 kg kali 4.000 per kilogram. 3. Berapa pendapatan dan kerja sampingan per tahun? 120 sampai 150 per hari. 3. Komponen teknologi sistem tanah jajar legowo. 1. Pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanaman legowo? Iya. 2. Jika jawabannya ya, sejak tahun berapa? 2018. Dari siapa mendengar? PPL. 3. Jika jawabannya tidak, apakah ada teknologi yang lebih baru? Teknologi tersebut adalah tidak ada. Apakah Bapak melakukan
sistem tanam legowo? Ya, alasannya menghemat biaya untuk harga. 5. Lanjutan pertanyaan nomor 3. Sejak tahun berapa mendengar teknologi tersebut? 5 tahun. Dari siapa mendengar teknologi tersebut? Dari PPL. 6. Apakah Bapak melakukan teknologi pada pertanyaan nomor 3? Ya. Tidak. 7. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Ya. Jika jawabannya ya, berapa kali mengikuti? 39 kali, dan di mana? Di kelompok BPP. 8. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? Tidak menentu. Jika Bapak mengikuti penyuluhan materi apa saja diberikan oleh PPL? Teknologi sistem tanam legowo. Apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Melakukan pendampingan. 11. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Mohon jelaskan sebagai berikut. Kemampuan PPP sebagai berikut. Kemampuan PPPL. 1. Penguasaan materi, pendapatan responden baik. 2. Penguasaan teknik, pendapatan responden baik. 3. Penguasaan lapangan, pendapatan responden baik. 4. Wawasan tentang kegiatan usaha tani, pendapatan responden baik. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan identitas responden yang ketiga. Nama Bapak Deng Tabah, umur 71 tahun, pendidikan formal SD, tanggungan keluarga sebanyak 6 orang, pengalaman berusaha tani 52 tahun, pekerjaan sampingan tidak ada, pendidikan non formal, pelatihan atau kursus yang pernah diikuti, yaitu pemberian pupuk, lamanya 2 jam, pelaksanaan kantor BPP, manfaat kursus atau pelatihan, menambah pengetahuan. Deskripsi usaha tani padi. Yang pertama, sarana pendukung yang dimiliki: tidak memiliki gudang, memiliki lantai jemur, tidak memiliki traktor, memiliki 1 bajak, tidak memiliki caru, memiliki 2 cangkul, memiliki 2 parang, dan tidak memiliki motor. Usaha tani padi, tanam jajar legowo, luas lahan 5 hektar, status lahan milik sendiri. Biaya variabel, benih jumlah fisik 12,5, harga satuan 60.000, pupuk kandang, pupuk urea 2, harga satuan 105.000, SP 36, jumlah fisik 1, harga satuan 125.000. Upah tenaga kerja, pengolahan lahan 650.000, total nilai 650.000. Total biaya variabel sebanyak 650.000. Berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim? 40 karung. Berapa pendapatan dari kerja sampingan per tahun tidak memiliki pekerjaan sampingan? Yang ketiga, komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Yang pertama, pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanam legowo? Jawabannya ya. Sejak tahun berapa? 2018. Dari siapa mendengar sistem tanam legowo tersebut? Dari PPL. Yang keempat, apakah Bapak melakukan sistem tanam legowo? Jawabannya ya. Alasannya menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Yang kelima, lanjutan pertanyaan nomor 3. Sejak tahun berapa Bapak mendengar teknologi tersebut? Kurang lebih 5 tahun. Dari siapa mendengar teknologi tersebut? Dari PPL. Apakah Bapak melakukan teknologi pada pertanyaan nomor 3? Ya. Tidak. Nomor 7, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Ya. Jika jawabannya ya, berapa kali mengikutinya? Banyak kali, dan di mana? Di kantor BPP. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? Tidak menentu. Jika Bapak melakukan penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Pemupukan dan teknologi sistem tanam. Yang ke-10, apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Yang dilakukannya yaitu melakukan pendampingan. Yang ke-11, bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Mohon jelaskan. Kemampuan PPL, yang pertama, penguasaan materi, pendapat responden baik. Yang kedua, penguasaan teknik, pendapat responden baik. Penguasaan lapangan, pendapat responden baik. Yang keempat, wawasan tentang kegiatan usaha tani, pendapat responden baik. Baiklah, saya akan membacakan identitas penyuluh pertanian. Nama penyuluh Aryanti, umur 37 tahun, pendidikan formal, S2 Teknologi Pertanian.
Jumlah tanggungan keluarga tidak ada. Pendapatan pokok per bulan 3,4 juta. Pendapatan sampingan per bulan tidak ada. Kursus atau pelatihan yang pernah diikuti yaitu Diklat Dasar Ahli. Pengalaman menjadi penyuluh 13 tahun. Nama kursus pelatihan Diklat Dasar Ahli, lamanya 3 minggu. Pelaksanaan Batang Kaluku, Kementerian Pertanian. Manfaat kursus atau pelatihan, materi yang diterima bisa diaplikasikan. Yang kedua, kegiatan penyuluhan pertanian. Yang pertama, persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan. Yang pertama, mencari referensi. Yang kedua, menyiapkan LPM, lembar persiapan penyuluh. Yang ketiga, menyiapkan media penyuluhan. Yang kedua, materi apa saja yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir ini. Yang pertama, pemupukan pada tanaman padi. Yang kedua, sistem tanam padi jejar legowo. Yang ketiga, pengendalian hama. Metode apa saja yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani? Yang pertama, ceramah, alasannya agar lebih cepat sampai ke petani. Yang kedua, diskusi, alasannya agar respon balik dari petani. Yang ketiga, demonstrasi cara, alasannya pengetahuan petani lebih cepat. Yang keempat, apakah menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan? Jawabannya ya, alasannya agar petani lebih cepat paham. Apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani? Ya. Yang keenam, di mana kegiatan penyuluhan dilaksanakan? Di kantor BP. Yang ketujuh, bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan? Sangat aktif. Yang kedelapan, apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? Mohon alasannya. Kadang, karena waktunya tidak tentu dan karena ada kegiatan lain. Yang kesembilan, pesan-pesan apa saja yang dapat dikemukakan selama menjadi penyuluh pertanian? Kita bisa bersilaturahmi kepada petani dan wawasan pertanian bertambah. Yang ke-10, apakah penyuluhan pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Mohon penjelasannya. Masih, karena tidak semua petani merespon update tentang teknologi masalah pertanian.